Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Robiana. Baiklah, pada kali ini kita akan membahas materi fisika tentang gaya kolom, yakni seri pertama dari listrik statis. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, menjelaskan gejala kelistrikan dan karakteristik muatan. Yang kedua, menganalisis hubungan antara besaran pada hukum kolom. Yang ketiga, menganalisis gaya kolom atau gaya listrik pada dua muatan. Dan yang keempat, menganalisis resultan gaya kolom pada beberapa muatan. Selanjutnya yaitu tentang kelistrikan dan karakteristik muatan. Di sini listrik statis yaitu bahasan sudah kita pernah bahas sebelumnya, yaitu apa itu listrik statis, yakni mempelajari tentang muatan listrik yang diam. Berkaitan dengan listrik tidak bisa dipisahkan dari muatan, karena listrik timbul dari benda-benda yang bermuatan. Secara umum, muatan listrik terbagi menjadi 3. Yang pertama, muatan positif, yang biasa disebut dengan proton, dan yang kedua, muatan negatif, itu biasa disebut dengan elektron, dan yang ketiga, muatan netral atau biasa disebut dengan neutron. Proton dan neutron di dalam inti atom, sedangkan elektron berada di kulit atom. Bahasan tentang proton dan elektron ini lebih mendalam kita bahas pada materi inti atom. Selanjutnya yaitu karakteristik dari muatan. Yang pertama, muatan sejenis tolak-menolak dan muatan listrik tak sejenis akan tarik-menarik, seperti jika dua buah muatan berjenis positif dan positif saling didekatkan, maka akan tolak-menolak, dan sebaliknya, jika dua muatan positif dan negatif didekatkan, maka saling tarik-menarik. Yang kedua, karakteristik dari muatan itu yakni benda akan bermuatan positif jika kekurangan elektron dan bermuatan negatif jika mendapat elektron. Pada yang karakteristik yang kedua ini sudah pernah dibahas waktu SMP belajar materi IPA. Berikutnya yaitu tentang gaya listrik atau gaya kolom, biasa lebih dikenal dengan gaya elektrostatis. Gaya listrik dikemukakan oleh Bapak Charles Coulomb. Gaya listrik berasal dari hukum yang dikemukakan oleh Bapak Charles Coulomb. Beliau mendapatkan hubungan di mana besarnya gaya tarik atau gaya tolak antara dua muatan listrik sebanding dengan muatan-muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadran jarak antara kedua buah muatan. Sehingga secara matematis dapat ditulis besarnya F atau gaya sebanding dengan muatan 1 atau Q1 dan F sebanding dengan muatan Q2 atau Q2 dan berbanding terbalik dengan jaraknya atau R kuadrat. Dari sini Bapak Charles Coulomb itu mendapatkan persamaan, yakni F atau gaya sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat.
Jadi F ini biasa lebih dikenal dengan gaya kolom atau gaya elektrostatis. Besarnya F itu sama dengan gaya kolom atau satuannya Newton, di mana K itu sama dengan konstanta kolom, besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Dan Q1 dan Q2 itu sama dengan muatan 1 dan 2, satuannya dalam kolom, sedangkan R itu sama dengan kuadrat jarak kedua muatan, satuannya dalam meter. Jika medium tempat muatan berada di udara atau ruang vakum, maka besarnya K itu sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat, dimana dari persamaan didapat yakni 1/4pi dikali epsilon 0. Sedangkan epsilon 0 itu sendiri didapat persamaan 1/4pi dikali K, sama dengan besar nilainya yakni 8,85 kali 10 pangkat negatif 12 kolom kuadrat per Newton meter kuadrat. Besar epsilon 0 itu sama dengan permitivitas ruang hampa. Berikutnya, cara menggambarkan gaya listrik. Nah, ini kembali lagi ke karakteristik daripada muatan. Nah, jika dua buah muatan positif Q1 dan positif Q2, maka arah gayanya itu akan tolak-menolak. Nah, besarnya arah gaya 2 akibat 1 itu bergerak ke arah kanan, sedangkan arah gaya muatan 1 akibat 2 itu bergerak ke arah kiri. Begitu juga dengan muatan yang bermuatan negatif Q1 dan negatif Q2. Kemana arahnya? Arahnya itu yang gaya akibat benda 2 akibat 1, maka itu bergerak ke kanan, dan muatan Q1 arah gayanya ke kiri. Nah, bagaimana jika muatannya negatif dan positif, maka dia akan saling tarik-menarik. F1,2 itu arah gerak ke kanan dan F2,1 menarik muatan 1. Berikutnya kita lihat gaya listrik dalam suatu bahan. Besarnya gaya bahan sama dengan 1/4pi dikali epsilon 0 dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat, di mana besarnya epsilon B sama dengan epsilon 0 dikali epsilon R, maka menjadi besarnya gaya listrik bahan sama dengan 1/4pi dikali epsilon 0 dikali epsilon R dikali Q1 Q2 per R kuadrat. Sedangkan K itu tadi kita dapat 1/4pi dikali epsilon 0. Nah, di sini karena F tadi itu K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat, maka didapat besarnya F bahan atau F listrik bahan itu sama dengan F ruang vakum per epsilon 0 epsilon R, di mana besarnya FB itu sama dengan gaya listrik dalam bahan satuan dalam Newton, dan epsilon B itu sama dengan permitivitas bahan, dan epsilon 0 itu sama dengan permitivitas relatif.
Kita lihat contoh soal. 2 buah muatan 4 mikrokolom dan 6 mikrokolom terpisah sejauh 30 cm. Pertanyaannya, hitunglah besar gaya listrik kedua muatan berada di udara. Yang kedua, besar gaya listrik kedua muatan diletakkan dalam bahan dengan permitivitas 1,5. Kita selesaikan. Yang pertama, besarnya gaya itu sama dengan K dikali Q1 Q2 per R kuadrat. Dengan perhitungan, maka didapat besarnya nilai F itu 2,4 Newton. Yang selanjutnya, itu besar gaya bahannya itu sama dengan F per epsilon R. Di mana F-nya itu tadi 2,4 dibagi 1,5, maka kita dapat hasilnya 1,6 Newton. Baiklah, selanjutnya yaitu resultan gaya listrik. Tadi kita bahas gaya listrik oleh 2 muatan saja. Bagaimana jika ada 3 muatan atau lebih? Kalau seperti itu, maka kita akan menghitung resultan gaya listriknya. Seperti ada 3 buah muatan Q1, positif Q1, positif Q3, dan negatif Q2. Hitunglah besar gaya listrik pada muatan Q3. Kita perhatikan arahnya dulu. Jadi bagaimana cara menyelesaikannya? Kita perhatikan arahnya. Muatan Q3 dan Q1 dia akan menolak. Kita berikan tanda F31. Dan muatan Q3 dengan Q2, negatif Q2, maka dia akan menarik. Kita kasih dia tanda F Q3 2. Kita perhatikan dulu arahnya yang dihasilkan. Karena searah dan segaris, maka menjumlahkan kedua resultan tersebut. Sebelum itu kita perhatikan dulu. Kita selesaikan, kita cari dulu berapa besar gaya pada F31 dan F32. Kita lihat F32 sama dengan K dikali Q2 dikali Q3 per R32 kuadrat. R32 ini dari mana? Yaitu jarak dari Q3 ke Q2. Selanjutnya kita perhatikan lagi. Besarnya F31 itu sama dengan K Q3 Q1 per R31 kuadrat. R31 ini kita dapat dari jarak antara muatan 1 ke muatan 3. Kita lihat lagi, karena arahnya itu searah, jadi maka kita menjumlahkan kedua resultannya, maka didapat besarnya F3 itu sama dengan F31 ditambah F32. Ada kalanya terkadang arah gayanya tidak searah. Bagaimana? Dari situ kita dapat simpulkan. Jika gaya-gaya listrik searah, maka gaya tersebut dijumlahkan. Dan jika gaya-gaya listrik berlawanan arah, maka gaya tersebut dikurangkan. Seperti menjadi F3
3. 1 dikurang F3 2. Nah, dari sini bisa dipahami Ananda semuanya. Oke, kita lihat contoh soal. 3 buah muatan terletak segaris seperti gambar berikut. Positif Q1, negatif Q2, dan positif Q3. Muatan Q1 4 mikrokolom, Q2 negatif 5 mikrokolom, dan Q3 positif 9 mikrokolom. Q2 terletak di antara Q1 dan Q3. Pertanyaannya, yang pertama itu resultan gaya listrik yang dialami muatan Q1. Yang kedua, letak muatan Q2 agar resultan yang dialaminya sama dengan 0. Kita lihat, sebelum kita menyelesaikan, maka kita perhatikan arahnya dulu. Positif Q1, akibat muatan Q2, maka positif dengan negatif arahnya akan ke kanan. Berarti kita simbolkan dengan F12. Terus kita lihat lagi positif Q1 dengan positif Q3 itu positif-positif, maka akan menolak. Jadi gaya arahnya itu ke kiri, F13. Sedangkan Q1 ke Q3 itu jaraknya 20 meter. Nah, karena arahnya ke kanan dan ke kiri, maka itu kita dapat persamaannya itu F1 sama dengan F12 dikurang F13. Kita uraikan F12 K Q1 Q2 per R12 kuadrat. Nah, maka kita dapat hasil perhitungannya 180 kali 10 pangkat negatif 5 Newton. Dan F13 itu dari persamaan K Q1 Q3 per R13 kuadrat, maka kita dapat hasilnya 81 dikali 10 pangkat negatif 5 Newton. Maka F1 sama dengan F12 dikurang F13 menjadi 99 kali 10 pangkat negatif 5 Newton. Karena arahnya positif, hasilnya positif, maka arahnya itu ke kanan. Kita lihat soal yang selanjutnya itu pertanyaan yang B. Di manakah letak muatan Q2 agar gayanya sama dengan 0? Nah, kita uraikan dulu kemana arah gayanya. Negatif Q2 dan positif Q1, Q2 menarik Q1, jadi arahnya ke kiri. Kita simbol dengan F21. Negatif Q2 dan positif Q3 itu akan menarik. Jadi kita simbol dengan gaya F23 ke kanan. Nah, syarat agar F2 sama dengan 0, maka besarnya F23 sama dengan F21. Nah, kita masukkan dalam persamaan. K Q2 Q3 per R23 kuadrat sama dengan K Q2 Q1 per R21 kuadrat. Jadi, dengan menghilangkan variabel yang sama, maka kita akan mendapatkan nilai, nah kita masukkan angkanya. 9 per 20 dikurang X kuadrat sama dengan 4 per X kuadrat. Bagaimana cara menghilangkannya? Menghilangkan kuadratnya dengan kita akarkan 9 per 20 dikurang X kuadrat sama dengan 4 per X kuadrat. Akar dari 9 itu 3, akar dari 4 itu 2. Setelah kita dapat, maka besarnya X itu 8 meter. X 8 meter berarti arahnya Q2 berada di sebelah kanan Q1 sejauh 8 meter. Karena nilai X itu positif. Dan 12 meter berada di sebelah kiri muatan 3 sejauh 12 meter. Oke, kita lanjut materi selanjutnya yaitu bagaimana menentukan resultan beberapa muatan yang membentuk sudut. Nah, di sini ada segitiga sama sisi. Muatan positif Q1
positif Q2 dan negatif Q3. Nah, bagaimanakah cara menentukan resultan gaya yang bekerja pada muatan Q3? Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, kita buat dulu rumusannya. Kita selesaikan muatan 3, pengaruh muatan 1, karena Q3 negatif dan Q1 positif, maka dia akan ditarik. Jadi itu kita simbolkan dengan F31. Nah, selanjutnya itu Q3-nya negatif, Q2 positif, maka muatan 3 ditarik Q2. Dengan arahnya itu kita simbolkan F32. Nah, dari sini terbentuk sudut antara F31 dan F32. Sudutnya itu kita simbolkan dengan sudut theta. Nah, kita uraikan dulu F31-nya. Kembali lagi seperti sebelumnya. F31 sama dengan K dikali Q3 dikali Q1 per R31 kuadrat. Sedangkan untuk F32 itu kita dapatnya persamaannya itu K Q3 Q2 per R32 kuadrat. Nah, bagaimana cara menjumlahkannya? Resultan gayanya. Nah, sesuai dengan rumus resultan dua vektor yang membentuk sudut, maka besarnya resultan gaya pada muatan 3 yaitu akar dari F31 kuadrat ditambah F32 kuadrat ditambah 2 dikali F31 dikali F32 dikali cos theta. Oke, contoh soal selanjutnya. 3 buah bola identik dengan muatan 4 mikrokolom disusun seperti gambar berikut. Hitunglah resultan gaya kolom yang dialami muatan 2. Nah, kita lihat muatan Q1, Q2, dan Q3 itu membentuk segitiga siku-siku. Q2 dan Q1 itu terpisah pada jarak 4 cm, sedangkan Q2 itu dan Q3 terpisah pada jarak 3 cm. Nah, sebelumnya kita untuk menyelesaikannya kita lihat dulu kemana arahnya. Nah, kita tentukan arahnya. Q2, pertanyaannya tadi, hitunglah resultan gaya kolom yang dialami muatan 2. Maka Q2 akibat Q1 karena dia muatannya identik, positif, maka dia akan menolak. Nah, jadi arahnya itu ke bawah, kita simbolkan dengan F21. Nah, sedangkan Q2 dan Q3 dan dia itu sejenis positif, maka dia akan menolak, arahnya akan ke kiri. Kita simbolkan dengan F23. Di mana F21 kita dapat persamaannya itu K dikali Q2 dikali Q1 per R21 kuadrat. Nah, kita masukkan nilainya. F21 sama dengan 9 kali 10 pangkat 4 dikali 4 dikali 10 pangkat negatif 6 dikali 4 dikali 10 pangkat negatif 6. Sedangkan jarak dari R2 ke 1 itu 4 cm menjadi 4 dikali 10 pangkat negatif 2 kuadrat. Nah, hasil perkaliannya itu kita dapat 9 kali 10 pangkat 1 Newton atau 90 Newton. Selanjutnya kita selesaikan lagi F23-nya. Nah, itu sama dengan K dikali Q2 dikali Q3 per R23 kuadrat. Nah, kita masukkan angkanya. F23 sama dengan 9 kali 10 pangkat 4 dikali 4 kali 10 pangkat negatif 6 dikali 4 dikali 10 pangkat negatif 6. Dibagi jaraknya. Jaraknya tadi 3 cm, berarti 3 dikali 10 pangkat negatif 2 kuadrat. Hasil dari perkalian ini kita dapat 16 dikali 10 pangkat 1 Newton atau itu 160 Newton. Nah,
Kembali ke pertanyaannya tadi, hitunglah resultan gaya kolom yang dialami muatan 2. Berarti F2-nya berapa? Kita lihat. F2 itu sama dengan akar dari F21 kuadrat ditambah F23 kuadrat ditambah 2 dikali F21 dikali F23 cos theta. Kita masukkan nilainya. F2 sama dengan akar 90 kuadrat ditambah 160 kuadrat ditambah 2 dikali 90 dikali 160 dikali cos 90 derajat. Jadi F2 sama dengan 90 kuadrat itu menjadi 8100 dan 160 kuadrat ditambah menjadi 25.600, sedangkan perkalian cos 90 itu dapatnya itu 0. Maka hasil F2 nya itu akar 33.700, atau kita sederhanakan lagi menjadi 10 akar 337 Newton. Sampai di sini bisa dipahami? Demikianlah materi kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dengan penyampaian materi dan pembahasan soal tentang gaya kolom, Ananda dapat memahami tentang gaya kolom pada materi listrik statis. Terima kasih atas perhatian. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi pada pembahasan materi selanjutnya bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat contoh soalnya. Ada 3 buah bola identik, Q1, Q2, Q3. Itu identik bermuatan positif 4 mikrokolom. Disusun seperti gambar berikut. Hitunglah resultan gaya kolom yang dialami muatan yang benar. Kita uraikan gayanya dulu. Pertanyaannya tadi di muatan 2. Berarti muatan 2 akibat muatan 1 itu arah panahnya karena dia sama, maka dia akan menolak. Maka kita beri simbol F21. Dan Q2 dengan Q3 itu sejenis, maka akan menolak. Kita beri simbol F23. Kita cek F21 tadi menjadi K dikali Q2 Q1 per R21 kuadrat. Dari hasil perhitungan, maka didapat nilai 9 kali 10 pangkat 1 Newton atau 90 Newton. Nah, F2 3 itu sama dengan K dikali Q2 dikali Q3 per R23 kuadrat. Maka dari hasil perhitungannya kita dapatkan nilai 160 Newton. Bagaimana resultan gaya kolomnya? Nah, maka F2 sama dengan F21 kuadrat ditambah F23 kuadrat ditambah 2F21 dikali 2F2 cos theta. Karena cos theta di sini segitiga siku-siku, cosnya 90 derajat, maka cos theta-nya 0. Jadi hasil kuadratnya F2 8.100 ditambah 25.600 menjadi 10 akar 337 Newton.